Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 kendala yang biasanya dihadapi oleh pedagang sembako rumahan dan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira apa saja ya kendalanya? Simak terus videonya ya. Kendala pertama adalah modal terbatas. Jadi pedagang toko sembako rumahan itu rata-rata modalnya memang terbatas, biasanya di bawah 10 juta. Nah, kira-kira dengan modal terbatas itu bagaimana kita harus membangun toko sembako kita itu yang memang benar-benar dari nol menjadi toko sembako yang berkembang pesat. Memang modal itu adalah salah satu syarat utama untuk membuka toko sembako, tapi dengan modal terbatas tidak menutup kemungkinan toko sembako kita yang berawal dari nol dengan teliti, dengan kita mengelola keuangan dengan baik dan benar seperti video-video saya yang sudah saya buat sebelumnya itu, nanti lambat laun dengan berjalannya waktu menjadi toko sembako yang besar dan berkembang pesat. Amin. Jadi untuk teman-teman toko sembako rumahan, ketika kita baru memulai membuka usaha toko sembako ini, kita harus betul-betul tahu keuntungan, kerugian, kemudian omset per hari berapa. Jadi harus teliti agar kita tidak minus atau mengalami kerugian. Kayak misalnya hari ini kita baru buka toko, dapat omsetnya misalnya 500.000. Dari omset 500.000 itu kita mendapatkan keuntungan misalnya 40.000. Nah, dari keuntungan 40.000 ini upayakan kita itu menabung barang agar toko sembako kita itu lebih komplit. Jadi ketika saya awal-awal buka toko sembako dulu itu, dengan uang keuntungan itu tidak semua saya pakai untuk pribadi. Jadi ada sebagian yang saya rupakan dalam bentuk barang dagangan lagi untuk melengkapi barang-barang yang belum ada ataupun sudah ada tapi variannya belum lengkap. Kayak misalnya seperti ini ya. Kalau pengharum baju tuh misalnya Doni atau Molto itu kan ada warna-warnanya ya, ada yang warna pink, ada warna hitam, warna putih dan lain sebagainya. Nah, dengan kita menabung dagangan, menabung barang, nah tujuannya itu untuk melengkapi barang-barang yang variannya ini lebih banyak lagi, menambah koleksi barang-barang yang ada di toko kita, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saran dari saya untuk menghadapi kendala yang pertama, modal yang terbatas. Yang kedua adalah kompetitor. Jadi kompetitor ini adalah penjual yang dagangannya sama dengan kita dan lebih lama dari kita. Maksudnya pedagangnya itu lebih tua mereka daripada kita, istilahnya seperti itu. Kalau di sini toko saya, di depan toko saya yang utama itu juga ada toko sembako, kemudian 15 meter itu juga ada toko sembako. Nah, bagaimana pintar-pintar kita untuk memberikan pelayanan maupun harga kepada pembeli meskipun kita masih tergolong baru, tapi karena dengan trik-trik kita yang jitu, nah nanti insya Allah pembeli itu akan selalu datang ke toko kita dan menjadi pelanggan untuk toko kita. Ya, di sini yang saya tekankan adalah kita tidak boleh perang harga ya teman-teman. Ya, kita samakan dengan harga pasar. Kalau misalnya kita menjual toko grosir ya kita samakan dengan pasar. Paling enggak seperti itu. Jangan sampai perang harga, karena kalau perang harga itu kan juga bahaya ya, kasihan toko yang sampingnya. Kan rezeki itu istilahnya sudah dibagi sama Allah ya, kita menjalankan apa saja yang bisa kita kerjakan, insya Allah nanti rezeki itu pasti akan datang sendiri. Kalau prinsip saya seperti itu. Nah, untuk menghadapi kompetitor ini, teman-teman juga harus memberikan pelayanan terbaik juga nih untuk pembeli. Kemudian memberikan harga yang murah, tapi nggak murahan juga ya. Memberikan harga yang murah. Kemudian kalau misalnya ada promo, hajar tuh dengan promo, nanti pasti banyak pembeli-pembeli yang datang. Nah, dengan seiring banyak pembeli yang datang itu, nanti kalau misalnya ada pembeli yang serp dengan kita, nah pasti nanti jadi
pelanggan untuk toko kita, seperti itu. Kendala yang nomor 3 dan terakhir adalah barang tidak laku. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, karena kita adalah pedagang toko sembako rumahan, modal kita terbatas, kemudian kita juga masih awam dalam membuka toko sembako, ya tidak menutup kemungkinan kita itu tidak mengetahui seluk-beluk tentang toko sembako itu yang bagaimana atau yang seperti apa sih. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi pertama kali membuka toko sembako itu saya ada barang-barang sampai expired. Karena apa? Ya karena kita belum tahu konsumen kita atau pembeli kita itu kira-kira barang yang biasanya dipergunakan atau dibeli mereka itu apa saja. Nah, pikiran saya dulu teman-teman, ketika baru membuka toko sembako, nanti saya harus belanja kira-kira barang sembako itu apa saja. Nah, setelah saya belanja semuanya, tek selesai, rupanya tuh ada barang yang kurang diminati oleh pembeli. Nah, itu akhirnya expired. Kalau misalnya modal kita terbatas, aduh itu udah bener-bener rugi ya kan, boro-boro laku, udah rugi, barang expired, nggak bisa dijual lagi, itu kan minus kan. Nah, makanya itu sebelum kita membuka toko sembako, apalagi sembako kita rumahan dengan modal yang terbatas, kita survei-survei dulu aja, seperti itu. Itu saran dari saya, survei-survei di toko-toko yang kurang lebih jaraknya 20 meter dari rumah kita, misalnya tanya-tanya apa saja ya barangnya. Terus kalau mau ya, kalau misalnya memang kita mau terjun langsung ke toko sembako ya, karena kita mau membuka toko sembako rumahan, nah kita lihat-lihat barangnya apa saja ya, misalnya yang paling rame atau paling banyak dicari apa saja, seperti itu. Jadi jangan langsung beli. Kalau langsung beli terus kemudian nanti barangnya nggak laku, expired, nah itu kita udah rugi besar. Dengan modal terbatas itu kita harus mempergunakan modal itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana modal itu harus berkembang tapi kita juga mendapatkan keuntungan, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau membuka usaha toko sembako rumahan dengan modal terbatas, kalian sering kali saya mengatakan bahwa kalian tidak boleh berkecil hati. Berapapun modal kalian, kalau kalian sudah tekad, bulat, semangat, kemudian benar-benar ikhtiar lahir batin ya, akhirnya dalam artian lahir itu benar-benar usaha, kemudian batinnya itu kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti pasti ada jalan, rezeki itu sudah dibagi. Toh sekarang gambarnya gini, toko sembako itu kan meskipun labanya sedikit ya, tapi kalau dikalikan itu nanti juga hasilnya lumayan. Nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan dari sini buat menambah jajan anak misalnya, kemudian untuk menutupi kebutuhan atau menutupi kebutuhan rumah tangga. Jadi nggak menutup kemungkinan dari toko sembako usaha toko sembako ini nanti insya Allah kalian bisa sukses. Oke, ini dia video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.